Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu semangatnya anak-anak 9P. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa tetap semangat. Yes. Negago. Hebat, pasti bisa. Yes. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat. Yang lihat tidak masuk? Ada. Siapa? Ini. Dan Hendra. Ada. 3 ya berarti ya? Novi keterangannya apa? Sani. Hendra? Apa? Aduh. Kemudian si Adam. Satu. Adam saat itu ya kemarin pulang ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan Bu Arum dalam layanan BK. Nah, di sini Bu Arum akan menyampaikan seperti yang ada di layar, jurus BK hebat tumbuhkan resiliensi. Masih asing ya di telinga kalian ya? Resiliensi. Kok aneh banget Bu, apa resiliensi sebenarnya, ya kan? Nah, ini bisa menjadi pengetahuan baru kalian, wawasan baru kalian, kata baru buat kalian ya, resiliensi. Oke, sebelumnya Bu Arum ingin ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya adalah tepuk ya. Kalau Bu Arum bilang pagi, tepuknya 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam tidur. Gerakannya tidur. Pagi berapa kali? 1. Siang 2. Sore 3. Malam tidur. Tidur tapi diem loh ya. Tidur. Malam hening semua. Cukup gerakan seperti ini. Paham? Siapa yang tidak fokus di sini akan ketahuan. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Oh, lebih pintarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Ada satu lagi. Bu Arum ajarin tepuk cinta. Tepuk cinta. Biar kita saling mencintai, saling menyayangi ya. Oke, gini ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu, gitu ya. Oke, kamunya ke siapa? Kamunya ke siapa? Nah, Bu Arum aja ya. Bu Arum aja, oke? Bisa? Kecil, sedang, besar, kamu. Oke, bareng-bareng ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Kenapa resiliensi itu bisa menjadi bekal mental tangguh untuk meraih karir impian masa depan? Ternyata resiliensi sangat berperan penting dalam mental kita, ketangguhan kita untuk meraih masa depan. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa ini? Aktivitasnya adalah ayo kita lomba membangun menara. Pakai apa? Pakai kartu. Pakai kartu. Yang pertama, bagilah peserta menjadi 4 kelompok. Oke, baru bagi ya. 1, 2, 3, 4 kelompok. 1. 1, 2, 3, 4 kelompok. 2. 1, 2, 3, 4 kelompok. 3. 1, 2, 3 kelompok. 4. Oke, sudah 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan properti 1 box kartu dan selotip kertas. Selotip kertas nanti akan Bu Arum bagikan panjangnya sama kira-kira. Oke. Waktu buatlah menara setinggi-tingginya dan sekuat
sekuat-kuatnya. Tinggi tapi kuat, gitu ya. Dengan bantuan waktu membangun berapa? 5 menit. Nanti akan ada angin ribut. Angin ributnya menguji menara kalian, kekuatan menara kalian. Menara kalian nanti akan diuji oleh kelompok lain. Contoh, kelompok 1 silakan menguji menara kelompok 4 dengan jarak 1 meter. Silakan dikipas-kipas apakah roboh atau tidak, gitu ya. Kemudian amati menara yang roboh dan yang tetap berdiri. Jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Jadi nanti yang menara roboh bisa langsung diperbaiki. Begitu? Paham? Oke, silakan langsung membentuk kelompoknya masing-masing di bawah. Saya akan bagi 1 box. Ingat, 1 box harus kembali 1 box. Langsung ya. Baru dihitung 1 sampai 3. Silakan mulai. Gitu ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, baru kembali kamu segini. Silakan bisa nanti sesuai kecil-kecil untuk nanti. Oke. Silakan kalau kali isolasi segini bisa cukup nanti untuk membangun menara. Silakan bangun menara setinggi-tingginya dan sekuat-kuatnya, ya. Waktu terus berjalan. Silakan berlomba-lomba membuat menara yang kuat dan tinggi. Silakan gimana caranya biar tetap berdiri. Oke, kelompok 2 masih bertahan. Tingkat 2-nya, ya kelompok 3. Harus kokoh loh ya. Nanti kalau ada angin ribut, bersiap biar tetap kokoh seperti apa. Ayo bersiap 1 menit lagi. Bersiap 1 menit lagi. 1 menit lagi. Bersiap, Bu Alfi mundur. Ayo. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, lepaskan tangannya semua. Oke, sudah. Kita cek angin ribut akan segera datang untuk merobohkan menara kalian, gitu ya. Oke, menyingkir semua dari menaranya. Apa? Hati-hati. Menyingkir dulu. Hati-hati.
sih? Oke, kita lihat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bersiap kelompok 4 perwakilan 1 sambil membawa buku mau merobohkan menara kelompok 1. Siapa perwakilan? Ayo. Dalam jarak 1 meter. Ayo ikuti Bu Arum sini. Oke. Kira-kira segini ya. Oke, silahkan coba sekuat tenaga robohkan menara itu. 1, 2, 3. Ayo. 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 Oke, kelompok ya. Kelompok 1 tepuk tangan. Betul. Oke. Kelompok baru fondasi tapi tidak roboh. Sekarang kelompok Satu. Oke, merobohkan kelompok 4. Gitu ya, kelompok 4. Kelompok 4 itu jaraknya 1 meter dari sini. Oke, silakan. Kita cek ya. Cek apa tuh? Nanti kamu merobohkan kelompok 3 loh. Siap ya? 1, 2, 3. Ada yang roboh. Ternyata 2 kelompok bisa dirobohkan oleh kelompok 1. Sekarang gantian kelompok 2. Kelompok 2 merobohkan kelompok ini aja. Kelompok 3 merobohkan kelompok 2. Oke? Satu perwakilan sekarang langsung maju ke depan sambil bawa buku. Jaraknya sini 1 meter. Oke. Ya. Oke, silakan. Ngomong ganti, oke? Ini silakan. Oke. 1, 2, 3. Yo, terus. Oke, roboh. Punya masing-masing. Oke, kembali ke teman-teman masing-masing. Kita refleksi dulu. Kita refleksi. Lalu mau bertanya ke kelompok 3. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi kalian ketika menara roboh? Perasaanmu gimana? Sedih ya? Oke, terus kamu harus gimana ketika menara roboh? Memperbaiki. Ada putus asa? Pasrah? Bu Arum lihat tadi kelompok 3 udah roboh ya ketika membuat ya. Terus buat lagi, bisa lagi ya. Sampai di detik terakhir bisa berdiri ya. Oke, teman-teman. Oke, Bu Arum mau tanya ke kelompok 4. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lerting atau efisiensi yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan pelajaran yang paling berharga dari membuat menara ini? Kemudian ada ahli ribut, roboh. Apa pelajaran yang kalian dapatkan? Bisa perwakilan. Jangan mudah putus asa. Mencoba lagi. Apa? Untuk mencoba hal yang baru, jangan putus asa. Gitu? Oke, bagus. Bu Arum mau tanya ke kelompok 1. Oke, di luar permainan ini pernah nggak sih kalian mengalami ada masa-masa putus asa di kehidupan sehari-hari kalian? Pernah? Pernah. Contohnya ketika apa? Contoh kasus. Pernah apa? Main bola. Oke, main bola. Terus kalah kan gitu. Oke, apa yang kalian lakukan? Kan tim ya, kalau main bola ya. Apa yang kalian lakukan? Atur strategi lagi biar menang. Berarti bangkit kembali, berusaha biar menang, biar tidak kalah, biar juara. Gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lihat. Pasti resiliensi. Oke, ternyata resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan tetap bertahan saat menghadapi kesulitan. Harus nggak di diri kalian? Harus.
Ada resiliensi seperti ini? Harus. Gimana kalau kita gampang menyerah? Apa efeknya? Hancur semua. Terus stres bisa, apalagi nggak ada harapan, ya kan? Berarti di jiwa setiap individu harus punya resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali. Sesakit-sakitnya kayak apa? Harus punya daya juang untuk bangkit kembali. Gitu ya? Tahu resiliensi? Jadi kemampuan untuk kita bangkit kembali, ya, baik dari kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, resiliensi bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang tetap bertahan saat orang lain menyerah. Bukan masalah oke, Java bisa bertahan pintar, tidak seperti itu. Bukan pintar-pintaran, tapi ketika yang lain putus asa, yang lain menyerah, dia tetap bertahan, tidak ikut putus asa, tetap bertahan, tetap semangat, tetap bangkit kembali, seperti itu. Lanjut. Oke. Ciri-ciri siswa yang resilient atau tangguh, tidak mudah menyerah. Ojo sidik-sidik mutung, ya. Tidak mudah menyerah, mau mencoba lagi, percaya bahwa nasib itu bisa diubah, ya kan? Tetap tenang, fokus pada solusi, mengambil pelajaran dari kegagalan, dan berani meminta bantuan ketika membutuhkan. Tuh. Oke. Contoh penerapan resiliensi ketika gagal ujian matematika sama Bu Fajar nih, gimana? Cari cara, strategi gimana? Oh, rumusku salah, lah aku juga piye? Oh, pelajari rumus itu. Nggak bisa caranya, tanya ke teman, tanya ke Bu Fajar, gitu ya. Ketika ditolak saat ikut lomba, tetap semangat, ya. Apa? Berubah cita-cita dari dokter ke desainer. Sekarang kalian kan cita-citanya masih berubah-ubah nih, ya. Tetap terbuka mempelajari hal baru. Siapa tahu itu hal baru bagi kalian. Terus dibandingkan dengan saudara, ada nggak nih yang mengalami dibandingkan dengan saudara yang lebih pintar? Tenang, ya Devi. Oke, tetap fokus membangun kelebihan diri sendiri. Yang orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang lain tidak mau bayar sekolah kejuruan impian, tetap berjuang. Bayar biaya siswa. Gimana caranya? Berperilaku yang baik, ya kan? Kalau di sekolah, dapat beasiswa. Berperilaku yang baik, tetap belajar, ya. Tuh. Oke. Oke, cara melatih resiliensi sejak dini. Caranya gimana? Ubah mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Dari fix mindset ke growth mindset. Fix mindset ke growth mindset. Ya. Biasakan refleksi diri, jangan takut gagal, kuatkan dukungan sosial, latihan toleransi, tulis jurnal, dan jangan tantang diri ke zona tangguh, jangan di zona nyaman. Terus pena, terus di zona nyaman, zona tangguh. Ada tantangan, hadapi. Ada kesulitan, aku pasti bisa. Iya. Kalau kamu zona nyaman gimana? Aku iso iki kok, aku ra iso liyane. Ya aku nyamanku iki, aku senengku mbek kowe. Ya enggak? Oh, enggak bisa bertumbuh kamu nanti namanya adalah fix mindset. Pola pikirnya tetap. Lah aku ngene kok, aku wis ngene kok. Aku ki afian sik kaya ngene iki, ya wis ra iso apa-apa. Aku tuh Java yang seperti ini, nggak bisa tumbuh. Tumbuhku tuh cuma ke atas. Loh ya, oke. Tapi di zona tangguh, ya. Jangan di zona nyaman, tapi zona
lalu. Kita lihat ubah mindset dari fixed mindset ke growth mindset. Oke. Apa fixed mindset? Pola pikir tetap. Keyakinan bahwa kecerdasan bersifat tetap. Inti dari semua ini dari fixed mindset adalah aku potensiku mau koyo ini. Aku wong iki ya koyo ngene iki. Aku ki usahaku ya cuma sampai segini. Aku tuh orangnya ketika mendapat kritik sakit hati. Ketika diberi tantangan, lah aku isoku kayak ngene. Aku ora iso, aku tidak mampu. Sering seperti itu. Sekarang diubah, buang jauh-jauh. Mindset, fixed mindset itu buang jauh-jauh. Kita ganti ke grow. Bahwa setiap orang itu meyakini atas kemampuannya dan kemampuannya itu bisa berkembang. Harus sambut tantangan yang dihadapi. Gigih dalam menghadapi pembangunan, melihat usaha sebagai jalan menuju kesuksesan, menerima kritik, terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Namanya growth mindset, tumbuh nih. Zul, kamu besok ikut lomba atletik ya? Iya. Aduh, gak bisa itu. Itu termasuk apa? Tadi pola pikirnya apa? Fixed mindset. Oke Bu, walaupun saya gak punya, tapi saya mau mencoba Bu. Saya coba ikut seleksi Bu. Walaupun nanti hasilnya seperti apa, saya mau mencoba. Oh, ternyata kamu kurangnya seperti ini. Baik, saya belajar lagi Bu. Akhirnya Zul terpilih untuk mengikuti lomba perwakilan dari sekolah. Devi, kamu itu belajarnya kurang ya, nilainya segini. Laki aku diomongin ke yang itu termasuk yang mana? Fixed mindset. Gimana caranya biar grow mindset? Ketika belajar terus. Lagi apa? Belajar terus selain itu terima kasih sudah diberikan arahan. Terima kasih sudah mengkritik saya akan memperbaiki gitu ya. Berarti apa? Menerima. Selain belajar dia juga harus menerima dan bangkit kembali. Bisa mengubah pola pikir dari fixed mindset ke growth mindset. Bisa jadi anak yang resiliensi. Ingat ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Sama Bu Arum juga sebagai guru juga pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu ya pasti bisa. Oke. Lanjut kita ke aplikasi. Jadi Bu Arum akan membagikan kertas kerja, lembar kerja ke kalian ya. Satu-satu. Silakan kalian. Yang pertama adalah bisa fokus. Oke, taruh dulu. Lembar kerja yang pertama adalah ini. Silakan kelompokkan kalimat-kalimat di bawah ini ke termasuk fixed mindset atau growth mindset. Ya. Udah paham kan tadi fixed mindset seperti apa dan growth mindset seperti apa? Oke. Digolongkan. Setelah itu yang kedua, nih, cukup lingkari. Apakah kamu termasuk fixed mindset atau growth mindset? Cukup lingkari. Jika dari kalimat ini benar, lingkari yang ada centangnya. Jika pernyataan ini salah, ya silakan. Paham? Oke, sekarang mulai dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama dan
kelas. Oke, segera kerjakan. Boleh di bawah boleh atau mau tetap di kursi boleh. Silakan. Bebas. Oke, langsung dikerjakan. Tulis dulu nama dan kelasnya. Jika tidak paham silakan bertanya ke Bu Aku. Oke, silakan mulai lembar kerja yang pertama bisa digolongkan dari kalimat-kalimat itu mana yang termasuk fixed mindset dan growth mindset terkait dengan kategorinya. Contoh kesuksesan, kegagalan dalam menghadapi kesuksesan seperti apa, dalam menghadapi kegagalan seperti apa, kesulitan seperti apa, masalah seperti apa, dan kritik seperti apa. Silakan. Di antara 1 sampai 10. Ada pertanyaan? Oke, siapa? Ya. Silakan. Nanti kalian sudah paham apa itu fixed mindset dan apa itu growth mindset. Ya, kalimatnya ditulis dalam kolom itu. Nah, ketika menghadapi kesuksesan, anak fixed mindset seperti apa, growth mindset seperti apa. Ketika menghadapi kegagalan, anak fixed mindset seperti apa, anak growth mindset seperti apa. Yang sudah lanjut. Yang kedua, balik kerja yang kedua. Oke. Gampang sekali itu, mudah sekali jika tadi kamu perhatikan, mendengarkan dengan sesama konsepnya. Itu pas, semua ada 10, jadi pasti masuk ke kolomnya masing-masing. Ada 10 kalimat. Masuk ke kolomnya masing-masing, ada 10 pas ya. Nah, yang sudah langsung yang kedua, silakan dibaca pernyataannya dan jika ya centang, diulek-ulek centang. Jika tidak, silang. Oke, yang belum mindset, sendul.
Bisa ya mengelompokkan ya. Oke, bisa coba dibacakan dulu yang lembar kerja yang pertama. Yang kesuksesan, kegagalan, dan kesulitan bisa Bu Aro minta tolong Anda untuk membacakan hasilnya. Kemudian yang masalah dan kritik, Bu Aro minta Zanu untuk membacakan hasilnya. Oke ya, kamu masalah dan kritik. Anda dalam menghadapi kesuksesan, kegagalan, dan kesulitan. Itu ya, oke, silakan dibacakan yang sudah kamu kerjakan. Masalah, yuk. Berdiri, ya, berdiri. Dalam menghadapi kesuksesan, fixed mindset seperti apa, growth mindset seperti apa? Dibacakan. Fixed mindset. Dalam menghadapi kesuksesan, fixed mindset. Saya bisa sukses jika punya bakat. oke. Tapi kalau growth mindset, Saya bisa sukses dengan berusaha. betul? Betul. Oke. Dalam menghadapi kegagalan, yuk, gimana? Kalau fixed mindset, saya menyerah. Oke. Kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Betul? Betul. Dalam menghadapi kesulitan, bisa dibantu caranya mungkin. Dalam menghadapi kesulitan, berdiri Shalina. Oke. Dalam menghadapi kesulitan, fixed mindset seperti apa? Berdiri. Oke. Dalam menghadapi kesulitan, mindset saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Kalau growth mindset, Solusi apa yang bisa saya upayakan? begitu. Solusi apa yang saya upayakan? Ada yang bisa membantu dalam menghadapi kesulitan? Zanu? Saya akan coba lagi. Ya gitu ya caranya. Tadi apa? Ketika fixed mindset apa? Saya itu growth mindset ya, fixed mindsetnya. Kesulitan. Saya tidak bisa. Growth mindsetnya saya akan mencoba lagi. Oke, sekarang Zanu, berdiri Zanu. Kamu masalah dan kritik. Oke, dalam menghadapi masalah fixed mindset seperti apa? Saya belum bisa. Growth mindset. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Oke, kritik fixed mindset. Saya tidak bisa. Growth mindset. Terima kasih. Saya akan memperbaiki. Coba yang masalah di growth mindset ini enggak sih? Solusi apa yang bisa saya upayakan? Tadi itu betul. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Ya kan? Nah, dalam menghadapi masalah seperti itu. Gitu? Ada pertanyaan? Bisa? Masih bingung? Oke, yang kedua sekarang. Oke. Yang kedua, silakan dikerjakan. Yang kedua. Silakan, yang kedua dikerjakan dulu. Dibuletin ya. Lembar kerja kedua. Bu Arum nanti minta Rizky nomor 1, 2, 3 ya. Kemudian minta Nur Aini 4, 5. Oke, 4 dan 5. Kemudian Bu Arum minta Zanuar 6, 7 ya, 2 nomor terakhir. Bisa? Sudah? Rizky? Oke, silakan berdiri. Dibaca pernyataannya dan
Growth mindset atau fixed mindset? Oke. Saya percaya bahwa kecenderungan Kecerdasan. kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Benar salah? Nah, Salah. Oke. ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya tidak Karena saya merasa karena saya merasa tidak cukup mampu. Nah, salah. Tidak. saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dengan kerja keras. Benar. Oke. Berarti tadi yang 2 fixed mindset, yang nomor 3 growth mindset. Setelah ini, silakan. Nomor berapa? 4 dan 5 ya. Oke, silakan. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat gagal atau gagal. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Oke, berarti yang tadi 4 termasuk pola pikir fixed mindset. Yang nomor 5 growth mindset. Oke, Zanuar nomor 6 dan 7 silakan berdiri. Benar, termasuk pola pikir growth mindset. Nomor 7 Alami adalah akal tersendiri dalam melakukan keputusan. Misalnya saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. salah, termasuk growth atau fixed mindset. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Iya. Mulai ada mencerahkan di sini, ya. Sebagai individu kita harus punya resiliensi, kita harus memiliki pola pikir yang growth mindset, jangan fixed mindset. Gitu ya. Oke, boleh tanamkan ke dalam diri pribadi masing-masing. Oke. Terakhir ada motivasi dari Steve Marconi. Life doesn't get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient. Hidup tidak menjadi lebih mudah atau lebih memaafkan, justru kita yang menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapinya. Setiap orang mempunyai kemampuan, setiap orang mempunyai potensi, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua itu bisa bertumbuh, semua itu bisa berkembang. Asal kita mau berusaha, pantang menyerah, selalu memotivasi diri kita masing-masing, selalu memiliki pola pikir yang berkembang atau growth mindset bahwa kita mampu, kita bisa, kita mampu untuk menghadapi, kita bisa untuk menyelesaikan dan lain sebagainya. Bisa? Bisa. Senegal tuh? Bisa. Tumbuhlah jadi anak-anak yang resilient, tumbuhlah jadi anak-anak yang growth mindset. Tumbuhlah jadi anak-anak seperti Snegago, hebat, pasti bisa. Yes. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Selalu tanamkan pada diri kalian masing-masing. Gitu. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semuanya. Anak-anak 9B hebat, luar biasa. Anak-anak soleh-soleha, anak-anak tangguh. Ingat, di zona tangguh, jangan zona nyaman, zona tangguh. Begitu? Oke. Terima kasih. Sekian dari Bu Aro.